Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Amana dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan bagian dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pertama-tama, di bagian gambar tersebut terdapat sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi atas otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan di sistem saraf tepi terbagi atas sistem kranial dan sistem spinal. Dan untuk fungsi-fungsinya kita mulai dari otak. Otak berfungsi sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia, sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak, serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Kemudian, untuk saraf kranial berfungsi mengatur segala fungsi organ-organ yang berada di daerah kepala, mulai dari kesadaran, komunikasi, mengunyah, hingga menelan. Yang terakhir adalah saraf spinal. Saraf spinal berfungsi untuk mensyarafi organ-organ tubuh yang lain. Kemudian kita berlanjut ke sistem saraf tepi 12 kranial. Di sini telah terbagi saraf olfaktori, lalu saraf optik, saraf okulomotor, saraf troklear, saraf trigeminal, saraf abdusen, saraf fasial, saraf auditori, saraf glossopharyngeal, saraf vagus, saraf aksesori, dan saraf hipoglosal. Yang pertama adalah saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan saraf sensori dari hidung sebagai perangsang bau. Kemudian lanjut ke saraf optik. Saraf optik merupakan saraf sensori dari retina sebagai saraf penglihatan. Kemudian saraf okulomotor. Saraf okulomotor merupakan saraf motor untuk menggerakkan bola mata menuju otot-otot pada bola mata. Yang keempat ada saraf troklear. Saraf troklear merupakan saraf motor seperti okulomotor untuk menggerakkan bola mata menuju otot-otot pada bola mata. Kemudian yang kelima ada saraf trigeminal. Saraf ini merupakan saraf campuran, saraf sensori di wajah dan saraf motor yang menuju rahang atau pergerakan. Yang keenam adalah saraf abducens. Saraf abducens sendiri merupakan saraf motor untuk pergerakan mata menuju otot-otot bola mata. Yang ketujuh adalah saraf fasial. Saraf fasial merupakan saraf campuran, saraf sensori dari lidah sebagai pengecap, dan saraf motor yang menuju otot-otot wajah atau ekspresi. Kemudian ada saraf auditori. Saraf ini berfungsi saraf sensori untuk pendengaran dari koklea dan untuk keseimbangan dari saluran setengah lingkaran. Kemudian ada saraf glossopharyngeal, merupakan saraf campuran, saraf sensori berasal dari lidah untuk pengecap, saraf motor menuju organ-organ dalam. Kemudian ada saraf vagus. Saraf vagus merupakan saraf campuran, saraf sensori berasal dari organ-organ dalam, serta motor menuju organ-organ dalam yang sama. 11 adalah saraf seksori. Saraf aksesori. Saraf ini merupakan saraf motor untuk pergerakan kepala menuju otot-otot leher. Dan yang terakhir adalah saraf hipoglosal. Saraf
nerve hipoglosal berfungsi sebagai saraf motor untuk pergerakan lidah menuju otot-otot lidah. Kemudian yang ketiga adalah sistem saraf pusat untuk otak dan medula oblongata. Di sini terbagi atas cerebrum, lalu korteks cerebral, talamus, kemudian cerebellum, medula oblongata, kemudian reticular activating system, pons Farolli, kelenjar pituitary, hipotalamus, dan corpus callosum. Cerebrum berfungsi sebagai pusat kesadaran, pusat penyimpan pesan atau memori, pusat kepandaian, pusat gerak, pusat penglihatan dan pendengaran. Yang kedua ada korteks cerebral. Di korteks cerebral berfungsi sebagai pemrosesan informasi sensorik dari 5 panca indera, membentuk otak untuk bertanggung jawab, berpikir, memahami, serta berbicara. Dan yang ketiga ada talamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan impuls sensori. Cerebellum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan kerja otot. Yang kelima ada medula oblongata. Medula oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, kecepatan pernafasan, tekanan darah, dan kegiatan tubuh lain yang bersifat di luar kesadaran. Yang keenam, reticular activating system berfungsi untuk mempertahankan dan memicu kesadaran. Dan yang ketujuh ada pons Farolli. Selanjutnya, di reticular activating system berfungsi menghubungkan untuk mempertahankan dan memicu kesadaran. Yang ketujuh adalah pons Farolli. Pons Farolli berfungsi menghubungkan otak kecil kanan dan kiri serta menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Yang kedelapan adalah kelenjar pituitary. Berfungsi menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh manusia. Yang kesembilan, hipotalamus berfungsi mengendalikan sistem saraf tak sadar dan pusat pengendalian otak. Yang kesepuluh adalah corpus callosum berfungsi sebagai penghubung atau tempat komunikasi antara belahan otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Kemudian ada sistem saraf tepi, 31 serabut syaraf sumsum tulang belakang. Yang pertama adalah mata, kemudian tear gland, nose, palate, yang kemudian adalah submaxillary and sublingual glands. Kemudian ada mulut, hati, lungs, stomach, blood vessels of the abdomen, liver, pancreas, adrenal glands, small intestine, large intestine, rectum, ginjal, kandung kemih, sexual organs, spinal cord, dan within the spine. Kemudian ada juga sistem saraf tepi 31 serabut syaraf sumsum tulang belakang yang terdiri dari cervical nervous yang terdiri dari head and neck, diaphragma, deltoid bicep, wrist extenders, tricep, hand. Kemudian ada thoracic nervous dan chest muscle, abdominal muscle, lumbar nervous, leg muscle, sacral nervous, bowel, bladder, dan sexual function. Kemudian dijelaskan juga fungsi dari lumbar nervous, berfungsi memberikan bentuk pada tubuh dan menyokong berat badan manusia secara keseluruhan. Yang kedua ada thoracic nervous, berfungsi untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada tubuh. Yang ketiga adalah cervical nervous, berfungsi untuk melindungi tengkorak karena terdapat saluran untuk bernapas, kerongkongan, dan pita suara. Yang keempat ada sacral nervous, berfungsi sebagai penyangga organ perut. Yang kelima ada abdominal muscle, berfungsi membantu proses pernafasan, melindungi organ bagian dalam. Yang keenam adalah leg muscle, berfungsi untuk melindungi bagian kaki, menopang berat tubuh, dan memberikan kekuatan pada otot saat melakukan aktivitas. Tujuh adalah chest muscle, berfungsi untuk menaikkan tulang belikat
dan menekan bahu. Yang kedelapan ada usus, berfungsi untuk mencerna sisa-sisa makanan dan sarinya. Yang kesembilan adalah kandung kemih, yang berfungsi untuk tempat penyimpanan urin yang siap dikeluarkan. Dan yang ke-10 adalah sexual function, berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sperma atau sel telur dan menyediakan tempat untuk janin saat masa kehamilan. Itulah penjelasan video tentang sistem saraf tepi dan sistem syaraf pusat dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.